Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita sampai pada project layout kita yang ke-5 ya. Kita sudah punya beberapa project. Nah, untuk yang layout kita yang ke-5 ini kita mau membuat layout tweet ya. Kalau kalian punya Twitter ya. Kalau kalian punya Twitter, dia kurang lebih layoutnya akan seperti ini. Jadi ada sebuah tweet, kemudian ada namanya, kemudian ada nama handle-nya, nama pemegang Twitternya apa, ada handle-nya apa, @ apa namanya ini, kemudian ada tweetnya, kemudian ada untuk komen, untuk reply, untuk retweet, kemudian juga bisa untuk like ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kurang lebih sama seperti inilah. Nah, sekarang kita mau bikin layout simple ya, lumayan simple seperti ini dari nol ya. Nah, kita ini sudah punya contohnya, ada avatar, ada nama, ada handle, kemudian ada last seen, terakhir terlihatnya 3 hours ago, 3 hours ago, kemudian ada tweet, contoh tweetnya, kemudian ada tombol reply, retweet, dan love untuk like-nya. Nah, kurang lebih kalau kalian bikin sketsanya itu kurang lebih kayak gini. Ada handle, ada profile, ada handle, ada name, ada last scene-nya, kemudian ada tweet-nya, kemudian ada reply, retweet, dan love, dan 3 ini untuk more. Nah, kemudian setelah kita punya sketsa seperti ini, apa yang harus kita lakukan berikutnya? Kita bisa melakukan identifikasi elemen dengan memberikan warna yang berbeda-beda. Salah satu caranya ya, kita bisa memberikan warna yang berbeda-beda untuk elemen yang berbeda. Nah, ini oleh Bu Dewi, ini untuk yang elemen profile picture, Bu Dewi kasih warna biru. Maksudnya ini hanya untuk identifikasi ya, tentu saja nanti ketika kita sudah buat di website, ya nggak biru warnanya. Kemudian untuk yang ini dikasih warna hijau, kuning, kemudian untuk yang tweetnya warna lain, kemudian untuk yang tombol kecil-kecilnya ini dikasih warna merah. Setelah diidentifikasi, kita boleh kasih garis tepi untuk masing-masingnya. Jadi ini nanti kita akan memudahkan kita dalam membuat flexbox-nya. Ini kan kita masih ngomongkan soal flexbox. Akan memudahkan kita untuk membuat flexbox-nya. Nanti kita bisa melihat dia kira-kira nih kalau sudah dikasih kotak, ini jadi berapa kolom dan jadi berapa baris tuh kita bisa lihat. Nah, kalau kamu lihat di sini ada 2 kolom. Kolom yang pertama berisi profile picture, berisi 1 elemen yaitu profile picture saja. Kolom yang kedua berisi 3 elemen, ya ada 3 elemen. Yang masing-masing elemennya sebenarnya memuat beberapa elemen yang lain. Tapi ini umum kalau dilihat garis besarnya di kolom yang kedua ini hanya ada 3 elemen. Elemen yang pertama berisi handle, name, dan last scene. Elemen yang kedua berisi pesannya, tweetnya. Elemen yang ketiga berisi icon, tombol-tombol yang untuk reply, retweet, love, sama more, tombol more. Oke, sebelum kita masuk ke slide berikutnya, kita mau bikin skeleton atau kerangkanya dulu sampai sini. Jadi ini dari sini kita sudah bisa bikin skeletonnya atau kerangkanya. Ya, kerangkanya di HTML. Nah, sekarang kita mau bikin di HTML-nya dari awal juga. Kita bisa buat di CMD. Kemudian kita bisa masuk ke exam htdocs. Usahakan selalu menyimpan di exam htdocs ya, karena kita akan membiasakan kalian mengakses melalui server. Di sini kita bisa membuat folder baru dengan nama tweet layout. Seperti ini. Kemudian setelah itu kita masuk ke folder yang baru kita buat, cd tweet layout. Kemudian kita bisa membuka Visual Studio Code dari situ. Nah, kalau kalian penasaran di mana tempatnya, apakah foldernya sudah ada, kalian bisa lihat sendiri langsung di htdocs, exam, htdocs. Nah, ini ada tweet layout yang barusan kita buat di sini tadi. Ada folder tweet layout yang masih kosong. Oke, sekarang kita awali dengan membuat HTML-nya. Tweet
HTML. Sorry, kita bisa langsung di sini aja. Tweet.html. Nah, oke. Kita mau kasih doctype seperti biasa, kemudian HTML, kemudian head. Di sini bisa kita kasih title, Twitter sample layout misalnya judulnya. Kemudian di situ kita bisa kasih body. Untuk CSS-nya menunda ya nanti ya. Kita mau bikin skeletonnya di HTML dulu. Nah, sekarang kita lihat lagi nih tadi ada satu kotak kecil gini ya, satu kotak kecil. Nah, kalau kamu lihat di Twitter kan nanti akan terdiri dari banyak di timelinenya kan akan terdiri dari banyak kotak-kotak ini ya. Banyak tweet ya. Kalian follow berapa orang pun nanti dia akan banyak tweet. Nah, satu kotak ini kalau di HTML itu bisa disebut dengan artikel. Jadi kalian bisa lihat di HTML artikel di W3 School. Artikel itu dia digunakan untuk membuat artikel. Jadi membuat self-contained content. Kita lihat contohnya artikel. Nah, ini contoh artikel elemen untuk membuat artikel kecil-kecil di dalam sebuah halaman. Ya. Nah, ini kita bisa manfaatkan untuk Twitter kita. Jadi kita bisa kasih artikel seperti ini. Kemudian di dalamnya ada apa? Yang pertama ini ada sebuah profile picture. Profile picture yang jelas dia gambar ya, sehingga kita bisa menggunakan tag img atau image. img. Kemudian src-nya kalian bisa cari gambar. Kita mau cari gambar avatar. Kita bisa cari gambar avatar mana ya, avatar icon. Nah, misalnya Bude mau pakai ini. Nah, tapi ingat bahwa kalian harus menggunakan link asli ya, link asli. Apakah ini link asli? Kita coba dulu. Kita copy image link, kemudian kita taruh di sini. Seperti itu. View word wrap. Kalau dia bukan link asli, dia nggak mau. Begini. Kemudian kita bisa kasih ALT dulu lah. Kita bisa kasih alter text-nya, alternative text. ALT avatar. Begini. Nah, sekarang kita mau cek apakah gambar ini jalan apa enggak. Kalau enggak, kita mau cari gambar yang lain. Kita bisa lewat localhost. Tweet layout, nama foldernya tadi ya. Nama foldernya adalah ini. tweet_layout, sehingga kita harus tuliskan nama foldernya tweet_layout. Kemudian nama filenya adalah tweet.html. Kita tulis seperti itu pula, tweet.html. Sudah bisa muncul, berarti ini nggak masalah. Oke, fine. Gambar sudah bisa muncul. Lalu kita mau kalau kita close aja, kita mau lihat elemen berikutnya. Elemen berikutnya ini ada handle, name, sama last in ya. Ini dia berada dalam kotak yang berbeda, dalam blok yang berbeda. Nah, ini kita bisa buat dulu juga skeletonnya. Kita bisa Oke, saya ulangi karena barusan ada permasalahan. Elemen berikutnya setelah avatar ini ada handle, name, dan last in. Nah, ini dia berada pada kotak berikutnya ya. Kalau ini kan sudah ada blok sendiri khusus untuk gambar. Kalau gambar kan jelas blok elemen. Nah, sekarang ini kita mau bikin blok elemen lagi, kotak lagi.
Biasanya kalau udah ada kotak-kotak kayak gini kan berarti jelas kita pakai div ya, yang berisi handle, name, dan last scene ini. Oke, kita bisa kasih di bawahnya image untuk elemen kita yang kedua. Kita bisa taruh di dalamnya div. Kemudian yang pertama, kita bisa kasih span untuk meng-highlight handle ini. Kemudian yang berikutnya untuk nama. Kenapa sih kita pakai span? Kalau anak-anak kalian semuanya masih ingat, span itu bisa kita pakai untuk meng-highlight satu kata atau satu elemen di dalam elemen inline. Jadi ini kan ada highlight ya, ada seperti 3 elemen yang berbeda, tapi di sini dia satu baris atau inline. Nah, untuk meng-highlight masing-masing elemen ini kan kita bisa manfaatkan span. Kemudian span lagi 3 hours ago, atau kalian boleh kasih waktu yang lain. Kalau Bu Dewi contoh 3 hours ago. Nah, name ini atau handle ini boleh kalian kasih misalnya ini. Kemudian name boleh kalian sesuaikan dengan sesuka hati. Kita coba cek lagi di sini. Nah, seperti itu. Tapi kok nggak di sampingnya, Bu? Nah, belum memang, karena kita masih belum style. Kemudian blok berikutnya adalah sebuah paragraf yang isinya adalah sebuah insightful message atau apa, tweet ya misalnya. Nah, kita bisa kasih paragraf di situ. Lorem ipsum oke. Segitu. Kita coba cek lagi. Nah, di bawahnya. Kemudian di bawahnya lagi ada ada beberapa ini ya, ada beberapa button ya. Di sini kita bisa manfaatkan unordered list untuk membuat masing-masing button ini. Bawahnya lagi. Kenapa pakai UL? Kalau kalian amati ketika kita punya sebuah navigation bar, baik yang navigation bar yang kita buat di website kita yang sebelumnya di project 3 dan project 4, kalian pasti amati bahwa untuk membuat navbar kita pasti pakai unordered list. Nah, ini kan dia juga kumpulan dari navigasi ya, kumpulan dari link-link navigasi. Kita bisa manfaatkan UL juga. Nah, untuk yang pertama, kita bisa kasih button di situ. Reply yang pertama. Kemudian kita bisa copy sebanyak button yang dibutuhkan. Ada 4 kan? 4. Yang kedua adalah retweet. Kemudian yang ketiga adalah like, button untuk like. Berikutnya adalah titik-titik gini ya. Ini. Reply, retweet, like, sama titik-titik. Nah, oke, kurang lebih akan seperti ini hasilnya. Nah, sekarang waktunya kita memberi style. Langkah berikutnya kita mau membuat agar supaya dia tertata layoutnya. Gambar ini seharusnya berada di kiri, kemudian ini dia berada di kanan. Seperti ini gambarnya di kiri, kemudian ini berada di kanan. Kemudian untuk yang ini, untuk yang tombol-tombolnya ini dia berada satu baris instead of 4 baris seperti ini. Jadi dia harus ditata. Kurang lebih nanti menatanya seperti ini ya. Jadi kita mau kasih flexbox, kotak besarnya ini, kotak besar hijaunya ini dia bisa dijadikan flex container. Kalau mau pakai flex container, kemudian kotak yang biru ini dia juga bisa dijadikan flex container karena dia bisa memuat item-item ini. Jadi kurang lebih seperti ini. Untuk flex container yang besar, yang hijau, dia arahnya ke samping, dari sini ke sana. Kolom 1, kolom 2.
item 1, item 2 dia ke samping. Kemudian flexbox yang biru, yang biru ini, dia arahnya ke bawah, ya kan? Karena ini flex itemnya dari atas ke bawah. Ada kotak yang pertama, kotak yang kedua, kotak yang ketiga itu dia posisinya dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Kemudian untuk yang ini merah, ini dari kiri ke kanan. Jadi ada 3 arah. Ini yang paling luar itu arahnya ke samping, flex directionnya row. Untuk yang biru ini yang kotak, untuk yang kedua ini dia flex directionnya column ke bawah. Kemudian yang ke samping sana, yang item button-buttonnya ini dia flex directionnya row karena ke samping, seperti itu. Nah, sebelum membuat flexboxnya kita bisa kasih kelas untuk masing-masing elemen HTML yang mau kita style. Nah, yang pertama untuk yang kontainer utamanya, artikelnya, kita juga akan kasih kelas, kita kasih nama tweet misalnya. Dalam memberi nama kelas itu usahakan yang sesuai dengan fungsinya ya, karena seluruh bagian dari tweet ini dia dari sini sampai sini itu memang bagian dari tweet, maka kelasnya yang utamanya kita kasih nama tweet. Kemudian untuk yang image-nya kita bisa kasih kelas avatar, itu karena memang dia avatar kan. Kemudian ini. Kemudian untuk yang kotak kedua, yang biru ini bisa kita buatkan juga kotaknya dengan menggunakan nama kelas tertentu. Jadi ini dari sini sampai sini itu bisa kita taruh dalam satu kelas. Jadi di sini bisa kita kasih div kelas, misalnya kita kasih nama konten. Gini, kemudian ini kita akan pindah ke bawahnya UL. Ya, ke bawahnya UL. Nah, kita kasih nama konten karena seluruh ini dia konten. Ada avatar di sebelah kiri dan ada konten di sebelah kanan. Kemudian ini kolom kita yang pertama, elemen baris kita yang pertama ini kita juga bisa kasih kelas. Kita kasih kelas nama author ini. Author karena memang di sini yang punya ya. Kalian boleh kasih nama kelas apa saja, yang penting dia harus sesuai. Kemudian ini karena dia hanya sekedar teks, tidak perlu styling tertentu, kita nggak perlu ngasih kelas. Nah, yang UL ini kita akan kasih kelas juga. Misalkan namanya kita kasih action. Seperti itu. Jadi ada beberapa komponen. Komponen yang pertama komponen keseluruhannya dari sini sampai sini. Ini tweet, ini untuk mewakili yang ini, yang luar ini, seluruhnya kotak hijau ini. Kemudian di dalamnya kotak hijau ini ada image. Jadi di dalamnya kotak hijau langsung dia ada image. Kemudian di dalamnya kotak hijau ada kotak biru di sini. Kotak birunya kan dari sini ke sini. Kita kasih nama konten. Kemudian ada kotak kita yang pertama yang paling atas, kita kasih nama author. Kemudian berikutnya ada paragraf. Kemudian kotak kita yang paling bawah untuk yang isinya tombol-tombol tadi kita kasih nama action. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat apakah terjadi perubahan? Tidak, karena kita belum bikin CSS-nya. Nah, sekarang kita mau bikin CSS-nya. Kita kasih nama style.css atau nama apapun boleh. Kemudian kita akan linkkan. Linknya sesuai dengan nama ya, nama yang kalian buat. Link ref ini kita kasih di situ style.css. Oke. Kemudian kita akan style mulai dari kelas kita yang pertama, yaitu kelas tweet. Ini bisa kita copy, kemudian kita buat di sini. Yang jelas dia ada, karena dia flex container, dia pakai display flex. Kemudian kalau kalian lihat dia itemnya
mojok ke sebelah kiri ya, mulai dari sini ya. Ini kan flag start ya, flag start di sini, ini flag end. Nah, kita bisa kasih align items flag start. Oke, kita mau lihat hasilnya kayak gimana. Nah, sudah mulai agak kecil, bukan agak kecil, sudah mulai dia berada di sampingnya. Nah, sekarang ini kayaknya avatar ini perlu kita kecilkan. Nah, kita bisa kasih oh ya, kita bisa langsung kasih di sini aja image. Kita kasih style width 30, kita coba 30% dulu. 30% ini aja. Ini kita save. Apakah yang terjadi? Oh, masih besar ya. Berarti 5%. Coba 5%. Terlalu kecil. Kita bisa kasih 10 lah. Coba 10%. Nah, segitu kurang lebihnya. Oke. Lanjut kita untuk memberikan style pada ini, pada tweetnya. Kayaknya kita perlu kasih border box ya, box sizing ya, box sizing border box, agar supaya dia ukurannya pas dengan ukuran yang kita spesifikasikan dalam panjang lebar. Kita kasih begini, box sizing border box. Kita coba. Nah, gak ada efek, tapi nanti kita akan ada efek ketika kita sudah memberi style ya. Oke. Kemudian apakah ini perlu border? Sepertinya ada border di sini, sehingga kita kasih border ya. Border 1 pixel solid, warnanya black atau 000. Cek. Nah, sudah ada bordernya. Kemudian untuk sedikit menjauhkan teks ini dari bordernya, kita bisa kasih padding. Kita coba dengan 10 pixel. Apakah dia tambah jauh? Oh ya, dia sudah lumayan jauh. Kemudian boleh kita kasih font dan font size-nya. Kita kasih font family. Arial Helvetica Sans Serif ini. Biasanya kalau Twitter tuh pakai ini. Coba cek lagi. Nah, udah lumayan. Kemudian kita bisa atur juga ukuran fontnya. Kalau mau, kalau nggak mau ya udah. Katakanlah 14 pixel, udah cukup. 14 pixel. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk konten itu, ini pengennya dia memenuhi tempat gitu ya, jadi nggak mentiut, cuman kecil gitu aja. Jadi di sini kita bisa kasih kelas baru, bukan baru sih karena kita sudah kasih namanya di sini. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Nah, kita bisa kasih flex, kemudian 1 seperti ini. Kamu lihat hasilnya ketika kita taruh flex 1 di situ. Belum nampak ya, belum nampak. Tapi dia flex 1 ini dia digunakan untuk memberi ruang agar supaya dia secara horizontal tuh dia memenuhi ruangan gitu, nggak ada yang tersisa. Kalau diperbesar dan diperkecil, ini kita juga bisa sambil inspect juga sih.
Itu ya. Oke. Setelah kita inspect ini, kita avatarnya ini memang kayaknya ini harus kita atur ukurannya ya, bukan persen ya, karena dia semakin kecil. Oke, untuk yang ini gambarnya, nah kita bisa kasih 40 pixel. Kita coba. Nanti ini kita ganti kalau misalkan enggak kurang besar. 140 pixel. Kita coba lagi. Nah, kayaknya segitu deh. Oke. Kemudian ini jarak antara gambar dan bordernya ini bisa kita atur juga nih, agar supaya ada jarak yang pasti. Kita bisa kasih stylenya untuk yang avatar. Kita bisa copy ini avatar, copy ini, kita kasih margin juga, margin left, margin right, kanan ya maksudnya, 10 pixel. Tuh. Nah ini dari sini ke sini yang Budayo maksud, bukan dari sini ke sini, karena yang dari sini ke sini tadi sudah diatur di sini, di sini. Jadi dari avatar dan ini biar ada jaraknya gitu ceritanya. Kemudian kita mau buat ini menjadi flex container juga. Ini ya, ini kan dia kalau kita amati di sini, ini dia juga flex container ya, dengan item berbentuk row atau baris ya, di sininya ini actionnya. Nah, itu adalah elemen di bagian action. Nah, action ini bisa kita buat dia sebagai flexbox juga. Ini display, kita buat flex seperti itu. Kemudian kita cek dulu. Nah, sudah ke sana. Tapi dia nempel-nempel, jadi kita bisa coba kasih padding dulu lah. Apakah paddingnya kita kasih 0 aja dulu. Kita coba lihat hasilnya bagaimana. Oke, udah lurus ke atasnya. Kemudian kita mau menghilangkan ini bulatnya ini kita mau hilangkan. Jadi ini bulat itu kan dia karena kita pakai elemen list ini ya, LA ini atau LI ini. Kita bisa hilangkan dengan menggunakan list style. Nah, kita mau pakai kombinator di sini. Nah, descending selector seperti ini. Kita kasih list style none, sehingga dia harusnya hilang. Nah, harusnya hilang. Oke, kemudian ini button-buttonnya ini nanti kan kita mau ganti dia menjadi icon ya, tapi nanti dulu. Ini kita mau agak pisah-pisah ya, ini kan nempel satu sama lain ya. Ini kita mau agak pisah-pisah agar supaya dia nggak nempel seperti ini. Jadi di listnya ini kan ini kalau kita lihat di contohnya dia agak pisah-pisah kan, agak pisah-pisah, ada jaraknya ya. Oke, di situ kita bisa pisah-pisah, salah satunya juga bisa dengan menggunakan margin kanannya kita kasih katakan 30 pixel, dia akan terpisah karena kita kasih margin. Nah, sudah agak terpisah.
Oke. Kemudian untuk yang ini tadi sudah dikasih padding ya, jadi sudah aman. Kemudian berikutnya kita mau style untuk paragrafnya ini, dan juga ini UL-nya secara keseluruhan. Tuh. Jadi di sini kita mau paragrafnya kan P, kemudian UL. Yang pertama kita mau kasih margin 0. Margin 0. Kenapa margin 0? Karena kita mau nah seperti ini. Ada nempelnya dulu. Kemudian nempel ke atas ya, nempel ke atas. Kemudian kita mau kasih jarak antara paragraf dengan action. Antara paragraf dengan action kita mau kasih jarak di bawahnya, sehingga yang paling atas nih ini akan tetap menempel ke atas, tapi bawahnya ada jarak dengan atasnya. Jadi kita bisa kasih langsung di sini, di autornya kita kasih jarak dengan bawahnya dan juga dengan paragrafnya. Autor, kemudian P, kita kasih margin bottom 1 em. Nah kan kalau kamu amati dia ini atas ini ada jaraknya, kemudian dengan bawahnya dia sedikit berjarak lagi 1 em. Oke, kemudian sekarang kita mau membuat avatarnya ini. Avatarnya ini mungkin kayaknya perlu agak lebih kecil, terus ada agak bulat gitu ya. Kita mau kasih border radius. Yang pertama kita mau hilangkan aja ini stylenya di sini. Kita hilangkan dulu. Kemudian di sini kita kasih lebarnya langsung di sini 48 pixel. Kita coba seberapa besarkah dia nanti. Kemudian kita mau kasih border radius 50%, jadi dia biar agak bulat. Nah besar ini. Oke, kayaknya udah lumayan, atau kurang besar dikit boleh. Kita jadikan dia 50 pixel. Ups. Nah seperti itu. Kenapa harus ada border radius? Ya kan kalau profile picture itu kan agak bulat gini ya, agak bulat gini, seret gitu biasanya. Nah ini kalau misalkan kita hilangkan ya nggak apa-apa, tapi dia nanti akan kotak. Menurut kalian akan lebih bagus mana? Nah kotak kayak gitu. Kalau menurut Bu Dewi dia akan lebih bagus dia dikasih border radius 50%. Nah seperti itu. Kemudian seterusnya kita mau kasih dia di bagian name, kita kasih dia agak tebal ya, agak tebal sini. Nah ini akan kita kasih kelas juga di sini, di sini agar supaya kita bisa memberi style yang berbeda untuk masing-masing ini. Yang ini mau kita kasih kelas namanya name, kemudian yang ini kita kasih kelas namanya handle, kemudian yang ini kita kasih kelas namanya time, waktu. Oke, sekarang kita mau kasih style untuk yang name. Kita mau buat dia agak tebal. Nah, di sini kita bisa tambahkan font weight
600. Kita lihat. Nah, dia agak lebih tebal. Kemudian untuk yang handle dan time, kita akan ubah warnanya biar agak abu-abu dikit gitu kali. Kita coba di sini untuk yang handle, kemudian sama time kita kasih color 657 786, agak abu-abu. Nah, kayak gini, kayak gitu ya. Kita kembali ke sini. Nah, ini kan handle-nya ini agak abu-abu. Kemudian untuk yang name-nya besar. Oke, kayaknya ini kebalik ya. Ada name dulu, baru handle, baru time. Kita baliklah dia harusnya. Name-nya ini Listianti Dewi, handle-nya misalnya Listianti. Ini. Oke. Nah, seperti itu. Kemudian kita mau kasih titik-titiknya ini dari gini ya, handle ke time ini ada titik ya, ada titik ini antara handle dan time ada titik ini. Itu kita bisa kasih dengan cara membuat kombinator, zero element. Kita bisa kasih handle after seperti ini, kemudian kita kasih konten dengan kode 00B7. Nah, dia akan menghasilkan titik. Nih, titiknya udah keluar. Itu cara membuat titik. Kemudian kita mau bikin icon button ini ya, seperti ini. Nah, itu kita bisa kasih font awesome. Kita bisa ambil dari font awesome untuk mendapatkan button-buttonnya. Gini, font awesome semua bisa kita ambil dulu ya. Kita tunggu sampai dia masuk loading. Ini karena Bu Dewi sambil download, maka dia oke. Font awesome start for free. Oke lah, email. Saya git code ke email, kemudian buka email gmail.com. Konfirmasi dulu. Ini klik. Sorry, ini agak sedikit lemot. Kenapa? Karena Bu Dewi sambil download. Nah, kita mau kasih password. Bisa setup password, jangan sampai lupa. Kemudian kita save. Oke. Kita mau kasih CSS ya. CSS-nya kita mau ambil CSS-nya. Oke. Tunggu, saya setting dulu.
Oke, untuk dapat untuk dapat CSS-nya, karena ini di sini kitnya pakai JavaScript ya. Kita pakai CSS-nya aja. Kalian bisa lihat di W3 School ya. Langsung di W3 School aja kalian bisa ambil agar supaya kalian dapat CSS-nya ya. Ini CSS-nya seperti ini. Ini kita copy. Kemudian di sini kita mau taruh di sini di head. Seperti itu. Kemudian kita akan coba taruh di sini di button bener di button ini kita mau kasih icon dengan cara class fa reply untuk button reply. Kemudian gini, lalu kita mau kasih di dalamnya kata reply-nya menggunakan span. Kita coba jalan apa enggak, kurang lebih seperti itu. Oke, masih belum jalan ya. Kayaknya kita berarti harus memodifikasi di ini karena ada dua style di sini. Sebentar, kita atur dulu. Biar nggak double, ini kita hapus, kita kalahkan. Ini kita pindah ke sini di bawahnya dengan menggunakan style seperti itu. Ini kita save. Lalu ini alamatnya kita langsung ketikkan ke sini aja deh, ke use.fontawesome.com. use.fontawesome.com releases versi 5.8.1 garis miring CSS garis miring all CSS. Nah, kita akan coba ini. Jadi ini style CSS-nya, ini kita pindah ke sini. Di paling atas hrefnya kita buat itu. Kemudian ini tetap tadi button class-nya FIS, FA reply. Kemudian yang ini juga kita bisa kasih untuk yang retweet, kita kasih icon class FAS. Untuk yang like itu heart, begitu. Kemudian untuk yang retweetnya bisa kita kasih span begini, kita taruh di dalamnya tweet. Kemudian reply, sorry, ini retweet ya, bukan heart ya. Ini kan retweet bukan like. FA retweet. Kemudian yang ini class FIS FA heart, baru karena ini like, begitu. Kemudian ini span like seperti ini. Kemudian yang titik-titik ini kita kasih more action gitu kali. Nah, ini kita class sama dengan ada ikonnya enggak ya?
salah, nggak perlu dikasih. Ini gini, kemudian kita dalamnya ini tadi, tapi kita kasih span dalamnya, span begini, kemudian di dalamnya lagi jadi kayak gini nih, di dalamnya lagi kita kasih span more action, begitu, kurang lebih begitu. Oke, kita cek dulu. Ini tadi yang awal sudah dicoba sama Bu Dewi. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi ada reply, retweet, dan like ya. Oke, nah sekarang agar supaya kita bisa kasih style sendiri-sendiri untuk setiap ininya, setiap buttonnya ini, kita boleh kasih kelas dulu di setiap buttonnya. Di button yang pertama, untuk button reply, kita kasih ini, kita kasih nama kelas, kasih namanya SR only, seperti itu. Ini pun juga demikian untuk yang berikutnya. Ini bisa kita copy, taruh di sini. Gitu. Ini juga demikian. Di sininya saja. Oke. Seperti itu. Lalu kita kasih style. Nah, ini karena stylenya sudah kita jadikan satu di sini, kita mau taruh di sini. Nah, di bawahnya action LI kita kasih action button. Oke, kita kasih bordernya nggak ada, kan nggak pakai border ya buttonnya harusnya. Nah, oh ini kayaknya ada kelebihan sedikit nih di tanda hati like ya. Nah, ini kelebihan. Kita cek. Oke, bordernya nggak ada, kembali ke sini, bordernya nggak ada, kemudian warnanya kita mau kasih agak abu-abu, ini seperti tadi, kode warna abu-abu. Kalian bisa cari kode warna di website color mixer. Nah, agak abu-abu seperti itu. Kemudian ukuran fontnya, font size 16 pixel, 16 pixel, agak besaran dikit. Kursornya kita kasih pointer. Kasih pointer seperti ini. Lalu ketika di hover, kita juga mau kasih ini biar bisa di hover. Kita kasih hover, action button hover, agar supaya dia berubah warna ketika di hover. Button hover, color, kita kasih dia 1DA 1F2, biru muda. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita amati kalau dia ini ya, dia agak kecil ya. Nah, kayaknya kita harus kasih media query kali ya. Kita harus kasih media query agar supaya dia muat. Atau kita boleh kasih clear fix. Ini sebenarnya sudah jadi ini, cuman dia ketika dikecilkan dia nggak muat ininya. Nah,
kita boleh kasih clear fix. Kita boleh kasih clear fix atau kita juga boleh kecilkan hurufnya, atau kita boleh kasih flex wrap ya. Kita coba klik kasih wrap ya. Nah, apakah boleh pakai wrap? Apakah menyelesaikan masalah? Kita kasih flex wrap. Kalau ini sudah menyelesaikan masalah, kita nggak perlu kasih lagi clear fix. Refresh. Nah, ini sudah menyelesaikan masalah nampaknya, kecuali untuk ukuran 507 ke bawah. Nah, yang untuk 507 ke bawah ini harus kayaknya kita kasih media query ini. Nah, kita kasih media query. Oke, kita coba kasih media query agar supaya ini lebih kecil lagi hurufnya. Di paling bawah kita bisa kasih media, kita kasih dia maksimum width. Coba rekamannya masih jalan apa enggak? Oke. Maksimum width-nya tadi 257 pixel. Kemudian di dalamnya font size-nya 14 pixel semua ya ini ya. Kita kecilkan font size-nya. Jadi one rem. Apakah terlalu besar? Kita coba dulu. Refresh. Oh, malah semakin besar ya. Jangan one rem, berarti kita bisa kasih 0,3 rem. Coba. Mungkin akan terlalu kecil. Refresh. Terlalu kecil. 0,7 mungkin. Refresh. Nah, ini agak lumayan. Oke, ini masih ada masalah di overflow-nya. Oke, kita coba atasi overflow-nya. Ups, mana tadi? Kita kasih flex direction-nya kolom untuk mengatasi overflow-nya. Flex direction kolom. Coba ya. Refresh. Nah, sudah cukup lumayan ya. Apakah kita perlu mengecilkan fontnya? Kita coba kalau ini nggak perlu, apakah yang terjadi? Refresh. Kayaknya mending nggak dikasih kecilkan huruf ya. Kayaknya lebih baik hurufnya tetap besar. Oke, ini untuk yang overflow-nya sudah tertangani ya. Seperti itu. Anak-anak untuk membuat layoutnya Twitter kayak gini, ini mungkin kamu bisa mengamati profile picture misalnya kurang besar, kamu boleh membesarkan, kemudian kamu bisa kasih background warna atau style-style yang lain. Tapi ini sudah cukup lumayan untuk meniru layout kita yang ini. Sudah cukup lumayan bagus, dan juga sudah kita tambahkan media query tadi untuk mengatasi overflow ketika dia berada di bawahnya 257 ukuran ininya. Apakah mungkin ini perlu dikasih flex direction row? Tetap dikasih flex direction row. Untuk yang action
Oke, sebentar untuk yang konten. Kalau misalkan ini seperti ini, kita coba dulu ya. Kita kontennya kita kasih kolom. Gini. Nah, ini kontennya itu sampai ke sini padahal. Kemudian konten ini dia sampai ke mana konten ini? Ini kelas author sampai sini. Ini sampai ke sini. Oke, berarti konten kita coba gini. Action. Kita kasih khusus untuk action flex directionnya row. Kita coba dulu apakah bisa. Nah, tapi ini overflow-nya masalahnya kembali lagi. Oke, berarti ini harus kita kasih di sini. Ini kelas author. Kelas author ada kelas author, ada kelas, ada P. Apakah konten itu dia flexbox? Konten, nah ini dia kayaknya karena dia bukan flex container. Kita coba dulu lagi. Menjadi seperti itu. Oke lah. Oke, tidak usah. Ini kita buat seperti awalnya tadi aja. Kita buat begini. Ini kita hapus. Ini kita buat menjadi ini. Atau kalau kalian punya ide, silahkan dibuat ya. Oke, kita kembalikan seperti itu. Nah, udah lumayan seperti ini ya. Nah, nanti kalian coba kalau kalian punya ide bagaimana agar supaya ini tetap bisa ke samping, kalian boleh buat ya, agar supaya ini class action ini, khusus untuk class action ini dia tetap row. Apakah begini? Flex direction row. Apakah bisa begitu? Dia tidak efektif juga. Oke, kalian boleh atur bagaimana. Untuk Bu Dewi akan saya sampai di sini. Nanti ketika saya punya ide baru untuk membuat ini agar supaya tetap dia row, nanti akan saya sampaikan ke kalian. Begitu anak-anak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.